gue mau jalan nggak bisa. Cepet. Tapi ini bisa di next kan? Bisa berdiri. Bisa. Oke. On cam. Aduh, putih banget anjir. Biarin. Oke guys, udah. Udah ya? Oke? Yuk. Siap. Udah record kan? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, sallallahu salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Amrin selaku dosen pendamping dalam jurusan mata kuliah statistika serta rekan-rekan sekalian dari kelompok 2 yang kami banggakan. Sebelum kami masuk dalam presentasi terkait ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan, izinkan saya memperkenalkan dari kelompok 2. Ada Syifa Rizky, ada Ferry Adriansyah, Zaidan Bayu Prasetyo, Karisa Zahra, dan Tarana Waban, Dalpazo Abdi, Rajaman Gracia Santosa, dan Syifa Rizky. Nah, untuk yang pertama itu adalah pengertian ukuran gejala pusat. Ukuran gejala pusat belum dikelompokkan. Untuk yang pertama ini akan dibacakan oleh Saudari Ramadewi Sirenia Priana. Kepada Dewi disilakan. Oke, terima kasih Dava. Untuk slide-nya boleh minta tolong ditampilkan. Ya, untuk nomor 1, pengertian ukuran gejala pusat. Ukuran gejala pusat dapat disebut juga dengan nilai sentral atau nilai tendensi pusat. Nilai sentral adalah nilai dalam suatu rangkaian data yang dapat mewakili rangkaian data tersebut. Beberapa syarat agar suatu nilai dapat dikatakan sebagai nilai sentral yaitu 1. Nilai sentral harus dapat mewakili rangkaian data. 2. Perhitungannya harus didasarkan pada seluruh data. 3. Perhitungannya harus mudah. Dan keempat, dalam suatu rangkaian data hanya ada satu nilai sentral. Untuk slide berikutnya. Oke, yang kedua, ukuran gejala pusat belum dikelompokkan. Ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan adalah data yang tidak disusun ke dalam distribusi frekuensi sehingga tidak mempunyai interval kelas dan titik tengah kelas. Sedangkan pada ukuran gejala pusat data dikelompokkan, datanya sudah disusun ke dalam sebuah distribusi frekuensi sehingga data tersebut mempunyai interval kelas yang jelas dan mempunyai titik tengah kelas. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Dava selaku moderator. Ya, baik, terima kasih kepada Saudari Dewi telah memaparkan tentang pengertian ukuran gejala pusat serta ukuran gejala pusat yang belum dikelompokkan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Zaidan Bayu Prasetyo tentang rata-rata hitung Mean, rata-rata ukur geometri, dan rata-rata harmonis. Langsung saja kepada Zaidan Bayu Prasetyo, disilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang rata-rata, median, dan modus. Rata-rata hitung atau Mean adalah nilai yang mewakili kelompok data. Mean diperoleh dengan cara menunjukkan semua data yang ada dibagi dengan banyaknya data. Secara aljabar, rata-rata dapat ditulis sebagai berikut. Untuk rata-rata populasi, rumusnya ada sigma data populasi XI dibagi data populasi. Atau bisa dipakai rumus lain, pakai 1 per data populasi buka kurung berawal jumlah semua nilai data semuanya. Lalu untuk data sampel, rata-rata sampel ada sigma data sampel XI di data sampel atau rumus lainnya 1 dibagi data sampel buka kurung jumlah semua data ke I. Baik, selanjutnya untuk rata-rata ukur geometri adalah rata-rata peroleh dengan mengalihkan semua data dalam suatu kelompok sampel kemudian diakar pangkatkan dengan banyaknya data sampel tersebut.
karena mengikuti proses akar pangkat, maka apabila terdapat unsur data yang bernilai negatif, maka rata-rata ukur tidak bisa dilakukan. Untuk rumusnya, rata-rata ukur geometrik G sama dengan akar nilai data 1 sampai seterusnya dikali semua, atau logaritma G sama dengan dalam kurung sigma log xi tutup kurung bagi n. Baik, lanjut. Lalu ada rata-rata harmonis. Rata-rata harmonis adalah rata-rata yang dihitung dengan cara data menjadi pecahan, mana nilai data dijadikan sebagai penyebut dan pembilangnya adalah 1. Kemudian semua pecahan tersebut dijumlahkan dan selanjutnya dijadikan sebagai pembagi jumlah data. Untuk rumus rata harmonis adalah RH sama dengan nilai banyak sampel dibagi sigma 1 bagi nilai data I. Terima kasih. Itu akan saya kembalikan kepada Dava. Oke, baik, terima kasih kepada Bayu yang telah memaparkan tentang rata-rata mean, tri, dan harmonis. Nah, selanjutnya ada rata-rata tertimbang dan median dan modusnya akan disampaikan oleh saudara Ferry Andriansyah. Kepada Ferry, disilakan. Baik, terima kasih Dava. Jadi di sini saya akan menjelaskan rata-rata tertimbang, median, dan modus. Tolong saudara Dava slide-nya digeser. Oke, di sini ada rata-rata tertimbang atau terbobot adalah rata-rata yang dihitung dengan memperhitungkan timbangan atau bobot untuk setiap datanya. Setiap penimbang atau bobot tersebut merupakan pasangan setiap data. Nah, rumus rata-rata tertimbang ada di slide, yaitu X atau rata-rata tertimbang sigma XI dikali WI. Nah, XI itu adalah nilai data ke I dan WI adalah nilai data ke I dibagi sigma WI. Itu untuk rumus dari rata-rata tertimbang. Selanjutnya, tolong geser saudara Dava. Nah, di sini saya akan menjelaskan bab 3.2, yaitu median. Nah, median adalah suatu nilai yang berada di tengah-tengah data setelah data tersebut diurutkan. Atau dengan kata lain, median adalah titik tengah dari semua nilai data yang telah diurutkan dari nilai yang terkecil hingga yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar maupun ke yang terkecil. Nah, hasil median sama dengan hasil dari kuartil kedua, posisi tengah dari seperangkat data sebanyak n yang telah terurut terletak pada posisi yang ke n1/2. Nah, rumus untuk mencari median ada dua. Yang pertama, jika yang dicari adalah jumlah mediannya ganjil, rumusnya adalah XK plus 1. Itu untuk rumus mediannya. Dan rumus mencarinya itu adalah 2K plus 1. Jika jumlah datanya genap, rumusnya adalah setengah dikali XK plus XK plus 1. Selanjutnya, Dav. Nah, selanjutnya ini adalah modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dari serangkaian data atau yang mempunyai frekuensi paling tinggi. Biasanya modus bisa dicari dengan mudah jika data yang ada sudah diurutkan. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke saudara Dava. Terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada Ferry yang telah menyampaikan tentang rata-rata tertimbang, median, serta modus. Nah, selanjutnya kita akan membahas kuartil, desil, dan persentil. Nanti itu bakal disampaikan oleh saudari Karisa Zahra. Kepada Karisa, disilakan. Terima kasih saudara Dava. Di sini saya akan menjelaskan kuartil. Suara gue ada nggak? Oke, kuartil. Kuartil pada prinsipnya pengertian kuartil sama dengan median. Perbedaannya hanya terletak pada pembagian. Jika median dibagi 2, sedangkan kuartil itu dibagi menjadi 6. Apa? Oh, mana sih, Nek? Apa? Tes. Nah. Dap, suara gue kedengeran nggak?
akan menjelaskan tentang kuartil. Kuartil pada prinsipnya seperti sama seperti median. Jika median itu dibagi 2 kelompok, sedangkan kuartil itu dibagi menjadi 4. Di sini rumusnya itu kuartil ke I sama dengan nilai yang ke I dalam kurung N plus 1 dibagi 4. I-nya itu 1, 2, dan 3. Ya, tolong saudara dapat di ya, sedangkan desil itu sama saja, tapi ini dibagi menjadi 10 bagian. Contoh rumusnya itu desil ke I yaitu nilai yang ke I dalam kurung N plus 1 bagi 10. I-nya itu 1 sampai 9. Sedangkan persentil yaitu dibagi menjadi 10 bagian yang sama besar, 100 bagian yang sama besar. Persentil ke I sama dengan nilai yang ke I dalam kurung N plus 1 per 100. I-nya itu 1 sampai 99. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, Bel, mungkin kita sedikit pemaparan terkait kuartil atau desil maupun persentil dari saudara Karisa. Nah, terus selanjutnya kita akan menentukan ukuran statistik menggunakan Excel dan contoh dari soal dari materi-materi sebelumnya. Nah, untuk itu pemaparan akan disampaikan oleh saudara Syifa Ariski. Kepada Syifa Ariski disilakan. Oke, terima kasih saudara Dafa. Saya di sini akan menjelaskan menentukan ukuran statistik deskriptif menggunakan Excel dan contoh soal. Sebelum dapat menggunakan perintah data analisis, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengaktifkan referensi tools yang disediakan oleh Microsoft Excel, di mana langkah-langkahnya sebagai berikut. Aktifkan program Microsoft Excel hingga terdapat worksheet kosong. Kedua, klik Office button Microsoft Excel yang berada di ujung kiri atas jendela utama. Ketiga, klik menu Excel Options. Yang keempat, sebuah kotak dialog Excel Options ditampilkan dan diklik menu Add-ins yang ada di jendela sebelah kiri dan diklik Analysis Toolpack pada daftar aplikasi Add-ins. Yang kelima, klik tombol Go dan sebuah kotak dialog Add-ins ditampilkan. Yang keenam, berikan tanda cek atau lihat gambar pada kotak cek Analysis Toolpack. Yang ketujuh, klik tombol OK dan tunggu beberapa saat sampai proses instalasi berakhir. Yang 8, kini dalam ribbon data akan muncul menu baru data analisis yang bila ditekan akan memunculkan kotak dialog pilihan untuk melakukan kalkulasi statistik. Dan selanjutnya, beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan analisis data statistik adalah sebagai berikut. Dari menu utama Microsoft Excel, klik menu data dan pilih menu data analis. Yang kedua, pilih menu deskriptif statistik lalu klik OK. Yang ketiga, klik button pada input range dan masukkan data batas atau batas kelas dalam kolom input range dengan cara membuat data tersebut. Yang keempat, klik button output range dan tempatkan pointer pada tempat yang kosong. Yang kelima, pilih summary statistik dan klik OK. Selanjutnya, contoh soalnya yaitu jumlah ekskulkuler menurut jenis kelamin laki-laki. Ekskulpoli pada jenis kelamin laki-laki yaitu dapat 5, perempuan 5, dan jumlah itu 10. Dan pada eskul rohis yang berjenis kelamin laki-laki ada 4, perempuan 3, dan jumlah kan perempuan 7. Kemudian eskul protris pada jenis kelamin laki-laki yaitu ada 3, jenis kelamin perempuan yaitu ada 3, dan jumlah kan menjadi 6. Jumlah ekstrakurikuler menurut jumlah jenis kelamin laki-laki yang mengikuti eskul karate itu jenis kelamin laki-laki ada 3, perempuan 2, dan jumlahnya itu 5. Dan yang mengikuti eskul basket
pada jenis kelamin laki-laki, yaitu ada 6. Jenis kelamin perempuan ada 4 dan dapat dijumlahkan 10. Dan mengikuti futsal pada jenis kelamin laki-laki, yaitu 7. Jenis kelamin perempuan 3 dan dijumlahkan menjadi 10. Dan jumlah ekstrakurikuler bulu tangkis jenis kelamin laki-laki yaitu ada 8, jenis perempuan ada 5 dan dapat dijumlahkan menjadi 13. Total dari semuanya jenis kelamin laki-laki yang mengikuti ekstrakurikuler itu ada 36 dan yang perempuan ada 25 dan dijumlahkan menjadi 61. Dan satu tentukan rata-rata hitung, rata-rata ukur, rata-rata harmonis, rata-rata terimbang. Yang kedua, median dan modus. Yang ketiga, kuartil, desil, dan persentil. Terima kasih saudara Dafa. Oke, baik, terima kasih kepada saudara Rizky yang telah memaparkan tentang bagaimana sih cara menentukan serta contoh dari soal terkait materi-materi sebelumnya. Nah, setelah contoh soal, pastinya kita masuk kepada pembahasan dari soal tersebut. Nah, untuk soal pertama dan kedua, itu akan dibahas oleh saudara Zidan Bayu Prasetyo. Kepada Bayu, disilakan. Oke, baik saudara Dafa, terima kasih atas waktunya. Untuk soal pertama itu kita menggunakan sampel data dari data perempuan. Jadi rumusnya itu kita pakai X sebelum X sama dengan 1 per N kurang kurawal X1 sampai X7 karena jumlahnya ada 7, jadi sama dengan 1 per 7 kurung kurawal tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tutup kurawal sama dengan 1 per 7 kali 25. Hasilnya 3.571. Untuk selanjutnya, untuk rata-rata ukur menggunakan rumus akar X1 sampai X7. Itu dikalikan semua, jadi sama dengan akar 2 kali 3 kali 3 kali 3 kali 4 kali 5 kali 5 sama dengan akar 5.400 yang hasilnya 3.41. Lalu selanjutnya untuk rata-rata harmonis, fungsi rumusnya menggunakan N bagi sigma 1 bagi XI, maaf, sama dengan 7 dibagi 1 per 2 dan seterusnya. Nah, untuk bawahnya jadi ada 30 tambah 20 tambah 20 tambah 20 tambah 15 tambah 12 tambah 12 dibagi 60. Jadi sama dengan 129 per 60 sama dengan 7 per 129 per 60 sama dengan 7 kali 60 per 129, hasilnya 3.256. Lalu selanjutnya untuk rata-rata tertimbang menggunakan fungsi sigma X1 kali W1 per sigma W1 sama dengan X1 dikali W1 dan seterusnya. Begitu pula untuk pembagiannya, jadi W1 ditambah W2 dan seterusnya. Jadi sama dengan 2 kali 10 tambah 3 kali 7 tambah 3 kali 6 dan seterusnya dibagi 10 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 10 tambah 10 tambah 13 sama dengan 20 tambah 21 tambah 18 tambah 15 tambah 40 tambah 50 tambah 65 dibagi 61 yang hasilnya 229 per 61 sama dengan 3.75. Oke, untuk slide selanjutnya tolong. Untuk slide selanjutnya median. Untuk mencari median, N-nya sudah diketahui 7, jadi cari K untuk rumus K sama dengan N-1 bagi 2 sama dengan 7 min 1 bagi 2 sama dengan 6 bagi 2 sama dengan 3. Untuk cari mat-nya sama dengan XK plus 1, jadi X 3 plus 1 sama dengan X4, jadi hasilnya 3. Untuk modus adalah jumlah terbanyak dari data yang ada, hasilnya ada 3.
Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Dafa. Ya baik, terima kasih kepada Bayu telah memaparkan jawaban dari soal pertama dan kedua. Nah mungkin kita sampai kepada soal yang terakhir, itu akan disampaikan oleh saudara Randi Gracia Amasantosa. Kepada Randi, disilakan. Ya, terima kasih kepada saudara Dafa. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk menjawab desil, kuartil, dan persentil. Di sini ada desil keempat. Untuk desil keempat, di sini ada rumus mencari D ke I, yaitu I dalam kurung N tambah 1 dibagi 10. Karena ini dicari desil keempat, jadi I-nya itu ada 4. Jumlah N-nya itu jumlah datanya, ya, jumlah sampelnya adalah 7 ditambah 1, jadi 8. Jadi 4 kali 8 kan 32, dibagi 10 jadi 3,2. Lalu kita lanjut untuk rumus tata urutnya, ada D4 sama dengan X3 ditambah 0,2 dalam kurung X4 dikurang X3. Untuk 0,2-nya ini diambil dari 3,2, kita ambil belakang aja yang desimalnya. Untuk X4 dan X3-nya kita ambil dari data terurut, yaitu untuk S4-nya adalah 3 dan X3-nya ada 3. Lalu kita uraikan lagi, kita jabarkan lagi untuk bawahnya. D4 sama dengan 3 ditambah 0,2 dalam kurung 3 dikurang 3. Karena 0,2 dikali 0 adalah 0, maka D4-nya adalah kita dapatkan hasil ada 3. Lanjut kita cari kuartilnya. Untuk kuartilnya, ini ada QI adalah nilai kuartil ke I ya. Nilai ke I adalah I dalam kurung N tambah 1 dibagi 4. Untuk hasilnya adalah 2. Lalu kita lanjutkan ke rumus bawahnya. Ini mencari Q1 dulu ya. X2 ditambah 0,25 dalam kurung X3 dikurang X2. Untuk 0,25-nya ini kan karena Q1 jadi kan seperempat dari bilangan pertama. Seperempat itu kan 0,25. Jadi di sini kita tulis 0,25. Untuk X3 dan X2-nya kita ambil dari data terurut. Data terurut X3 adalah 3 dan X2 adalah 3 juga. Lalu kita jabarkan lagi. 3 ditambah 0,25 dikali 0. Hasilnya ada 3. Untuk videonya sama. Kita cari dulu data key-nya. Data key-nya kita dapat 4. Lalu kita bawakan lagi untuk rumus data urutnya. X4 ditambah 0,5 dalam kurung X5 dikurang X4. Untuk X5 ini kan dari Q2 ya. Q2 itu setengah. Jadi setengah itu 0,5. Untuk X5-nya kita dapatkan di sini adalah 4 dan X4 ada 3. Jadi dikurangnya jadi 1. Hasilnya adalah 4,5 untuk Q2. Lalu di sini akhir dalam kuartil adalah Q3. Sama kita cari dulu ini data Q-nya adalah 6. Lalu kita jabarkan lagi untuk data terurutnya. Q3 sama dengan X6 ditambah 0,75 dalam kurung X7 dikurang X6. Untuk 0,75-nya kita ambil dari kuartil ketiga, yaitu 0,75 sama kayak kuartil sebelumnya. Dan kita jabarkan lagi di sini dapat 5 ditambah 0,75 dikali 0. Jadi hasilnya dari 5. Lalu kita lanjut ke persentil. Persentil ke 30. Kita ada dapat rumus P ke I-nya itu mirip ya sebenarnya seperti kayak desil, cuman di sini dibagi 100. Jadi kita dapat P ke I-nya adalah 2,4. Untuk P30-nya kita lanjutkan untuk rumus data terurut. X2 ditambah 0,4 dalam kurung X3 kurang X2. Untuk 0,4 ini kita dapat dari data ke I yang kita ambil desimalnya saja 0,4. Dan untuk X2-nya kita dapat dari data terurut yaitu 3. Lalu kita jabarkan ke bawah. 3 ditambah 0,4 dalam kurung 3 kurang 3. Hasilnya adalah 3. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke saudara Dafa. Baik, terima kasih kepada saudara Randi Ahmad Gracia. Nah, mungkin sekian dari presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas segala perhatian dan juga waktu buat teman-teman semua. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Guys, gue udah telat rapat 8 menit. Gue duluan ya, cabut ya. Nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa. Oke, thank you. Yo 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 yo. Thank you.